Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kami Santri Klik. Hubungan Sayyid Utsman dengan pemerintah kolonial sudah terbentuk jauh sebelum Snook datang ke Indonesia, dan menjabat sebagai kepala kantor urusan pribumi Kantor for Inlandse Zaken. Islam pada masa pemerintah kolonial selalu menjadi penghalang, yang selalu menyusahkan kuku kolonial leluasa menancapkan kekuasaan di bumi Nusantara. Pemberontakan yang dipimpin para ulama dan haji, selalu diwaspadai oleh para gubernur jenderal, hingga kemudian dipikirkan cara terbaik untuk meredam semangat perlawanan umat Islam. Pendirian Kantor for Inlandse Zaken atau Kantor Urusan Nasihat untuk Masalah Pribumi pada 1899, menandai kewaspadaan total pemerintah kolonial terhadap gerakan Islam. Sebab mayoritas pribumi adalah beragama Islam, maka otomatis, Islam menjadi fokus garapan kantor ini. Nama Snook Hurgronje cukup dikenal sebagai kepala komisaris kantor tersebut, selain nama besarnya dalam studi Islam di Hindia Belanda. Rekam jejak Snook cukup istimewa, ia berhasil membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda meningkatkan kewaspadaan kepada politik umat Islam. Snook meyakinkan pemerintah Belanda agar mereduksi Islam sekedar berkembang menjadi agama ibadah saja. Politik Islam yang menjadi inspirasi perlawanan terhadap pemerintah kolonial, sedikit banyak dikurangi. Kejeniusan, Snook tidak lepas dari kenyataan dirinya adalah seorang Muslim. Dengan menyamar sebagai Abdul Ghaffar, Snook telah mempelajari Islam di Mekah. Dan yang tidak kalah penting, Snook didampingi seorang ulama, yaitu Sayyid Utsman. Rekam jejak Sayyid Utsman, terbilang kontroversi pada zamannya. Di saat para ulama lain, gigih menentang pemerintah kolonial, ia justru ada dalam kubu seberang. Tak jarang Sayyid Utsman menjadi santapan empuk kritik ulama saat itu. Ia dituduh menjual agama kepada pemerintah kolonial, hal ditambah kenyataan bahwa Sayyid Utsman adalah seorang mufti di wilayah Batavia. Namun Sayyid Utsman juga tidak sedikit mendapat pujian, terutama karena keuletan Sayyid Utsman dalam menentang bid'ah yang berlindung di balik baju tradisi dan budaya. Oleh sebab itu, tidak sedikit yang menyebutnya sebagai ulama pembaharu. Hubungan Sayyid Utsman dengan pemerintah kolonial sudah terbentuk jauh sebelum Snook datang ke Indonesia, dan menjabat sebagai kepala kantor urusan pribumi Kantor for Inlandse Zaken. Sayyid Utsman diangkat menjadi penasehat urusan Arab pada 1891. Alasan pengangkatan Sayyid Utsman tidak lepas dari kondisi masyarakat Arab di Indonesia saat itu. Awalnya, masyarakat Arab Aing digambarkan sebagai masyarakat yang mencintai baca tulis, berfokus pada urusan perdagangan, sementara dalam urusan sosial politik, masyarakat Arab tidak memiliki rasa simpatik yang tinggi. Sayyid Utsman mengkritik keras Syekh Ismail Al-Minangkabau, yang merupakan pembawa ajaran tarekat Naksabandiyah ke Nusantara. Namun sejak munculnya semangat pan-Islamisme, yang ditandai dibukanya konsulat Turki di Batavia, masyarakat Arab mulai berbicara tentang hak-hak politiknya, terutama sejak masyarakat Arab dimasukkan, kelas 2, di bawah kedudukan orang Eropa, bersama orang China dan golongan lain. Meskipun nasib mereka lebih baik daripada pribumi, yang ditempatkan sebagai masyarakat kelas 3. Khawatir akan adanya pemberontakan, pihak Belanda mengangkat Sayyid Utsman sebagai penasehat pemerintah kolonial untuk urusan Arab. Ia dipilih karena kualitas keilmuan Sayyid Utsman. Jauh sebelum diangkat, Sayyid Utsman telah bekerja sama dengan K.F. Hole untuk pembuatan peta Hadramaut. Keintelektualan Sayyid Utsman dibuktikan dengan cukup produktifnya ia menelurkan tulisan. Kebanyakan tulisan Sayyid Utsman berkisar pada semangat penolakannya pada praktik-praktik bid'ah, yang sebenarnya dialamatkan kepada gerakan-gerakan tasawuf. Sebelum kedatangannya, Snook telah mengenal Sayyid Utsman lewat tulisan-tulisannya, yang menurut Snook akan sangat membantu kebijakan pemerintah kolonial. Sikap negatifnya terhadap tasawuf, membuat Sayyid Utsman mengutuk pemberontakan petani Banten yang diinisiasi oleh para sufi. Sang mufti memberi pendapat ganjil, bahwa pemberontakan rakyat Banten bukan jihad melawan orang kafir, karena tidak memenuhi syarat-syarat jihad, meskipun ia tidak memberikan gambaran jihad secara utuh. Ajakan Snook untuk mendampinginya sebagai peneliti,
makin membuat posisi Sayyid Utsman kian penting. Ia berfungsi memberikan informasi kepada Snook tentang perkembangan Islam pada kala itu. Bahkan dengan keluasan ilmu fikihnya, terkadang Sayyid Utsman dipandang memberikan pendapat yang sejalan dengan kepentingan pemerintah kolonial. Hal ini terjadi dalam kasus pembangunan masjid baru di Palembang. Pembangunan masjid baru diperlukan karena jamaah semakin membludak. Namun, hal ini justru menimbulkan perselisihan. Peradilan agama dan residen merestui pembangunan masjid baru, sedangkan Sayyid Utsman berpendapat pembangunan masjid baru tidak sejalan dengan mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia. Mengutip pendapat Imam Syafi'i, bahwa jarak satu masjid dengan masjid yang lain adalah sampai azan masjid yang satu dengan yang lain tidak terdengar. Yang menurut Snook adalah kira-kira sejauh 2 km. Bahkan menurut Sayyid Utsman, pembangunan masjid baru ini semacam pembangunan Masjid Dirar yang dibangun pada masa Rasulullah. Masjid Dirar merupakan masjid yang dibangun oleh kaum munafik untuk tujuan melawan Rasulullah. Pembatasan pembangunan masjid sedikit banyak menguntungkan pemerintah kolonial, karena semakin terbatas pula sarana dakwah yang strategis bagi umat Islam. Dan dengan kenyataan ini, semakin minim pula terbuka peluang melakukan program aksi massa untuk membangkitkan kesadaran umat akan penindasan pemerintah kolonial. Predikat sosok kontroversi pada Sayyid Utsman, dimulai dari keberpihakannya kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, meskipun di saat yang sama, banyak ulama yang mulai terpengaruh ide pan-Islamisme dan aktif menentang kolonialisme. Dalam hal ini, peran Sayyid Utsman terbilang ganjil. Sayyid Utsman juga terlihat melawan arus saat berbicara tentang pemberontakan petani Banten, yang ia anggap bukanlah jihad, karena tidak memenuhi syarat-syarat jihad. Pandangan keagamaan Sayyid Utsman cenderung puritan, dan amat tegas dalam menentang bidah dan tahayul. Sayyid Utsman disebut Azra memiliki pandangan syariat yang sempit. Syariat menurutnya, hanya berkutat pada masalah ritual. Kritik utamanya adalah terhadap tasawuf dan tarekat yang dianggap membawa praktik-praktik menyimpang dari syariat Islam. Dari hal ini bisa dilihat, kritik Sayyid Utsman yang memukul rata pemberontakan petani Banten, sebagai gerakan non-jihad, karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Besar kemungkinan Sayyid Utsman, reaksi negatif ini dimaksudkan untuk mencibir gerakan tarekat yang menurutnya menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Kita bisa mengawali dengan peristiwa Cianjur 1885. Kala itu, tarekat Naksabandiyah tumbuh subur, dan pemerintah Hindia Belanda cukup was-was, karena keberadaan tarekat ini berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Puncaknya Sayyid Utsman mengeluarkan fatwa sesat aliran tarekat ini, karena menyimpang dari Islam yang murni. Dasar fatwa ini kemudian dijadikan dasar bagi pemerintah kolonial untuk memecat penghulu besar Sukabumi dan Cianjur karena terlibat dalam tarekat Naksabandiyah. Dalam tulisan tersebut, Sayyid Utsman mengkritik keras Syekh Ismail Al-Minangkabau, yang merupakan pembawa ajaran tarekat Naksabandiyah ke Nusantara. Kritik ini memunculkan respon dari seorang murid Syekh Ismail, dengan nama Penatuanku Nan Garang. Ia menerbitkan naskah, Cerita Perbantahan Dulu Kala, yang merupakan respon atas tulisan dari Sayyid Utsman. Cerita Perbantahan Dulu Kala, selanjutnya disebut CPDK, pun memuat pembelaan terhadap Syekh Ismail Al-Minangkabau dari serangan Salim bin Abdullah bin Sumair serta Syekh Nawawi Bantani. Senada dengan Sayyid Utsman, Salim bin Abdullah melihat tarekat Naksabandiyah bukanlah merupakan ajaran Islam yang murni. Oleh CPDK kritik Salim bin Abdullah dikaitkan konteks waktu itu, Salim bin Abdullah baru saja dipecat dari mufti kerajaan Yaman, ia mengalami kesulitan ekonomi dan terdampar di Singapura. Di waktu yang sama, Syekh Ismail Al-Minangkabau yang baru tiba dari Mekah, dalam waktu yang singkat memperoleh simpati dari masyarakat Melayu. Sedang Syekh Nawawi Al-Bantani, awalnya enggan terlibat polemik dengan tarekat Naksabandiyah. Ia memilih jalur moderat, namun setelah didesak oleh Sayyid Utsman, ia menyerang tata cara zikir tarekat Naksabandiyah, yang berisi celaan untuk orang yang tidak mau masuk tarekat. Oleh CPDK, Syekh Nawawi dianggap mengkritik tanpa dasar.
Puncaknya adalah kritik Sayyid Utsman, selain menyebutkan kesesatan tarekat, tarekat ini dikhawatirkan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh CPDK, kritik Sayyid Utsman tidak memiliki dasar yang kuat. Kritik Sayyid Utsman lebih tertuju kepada personal Syekh Ismail Al-Minangkabau, bukan kepada substansi tarekat itu sendiri. Syekh Ismail mendapat simpati dari masyarakat Melayu, sehingga menimbulkan rasa iri kepada ulama lain. Polemik terhadap tasawuf bisa dilacak pada zaman Kesultanan Aceh Darussalam sekitar akhir abad ke-17, tepatnya di masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani tahun 1637 sampai tahun 1641. Konflik atau ketegangan politik keagamaan tersebut berawal dari adanya kontroversi atas doktrin Wahdat al-Wujud yang sebelumnya dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani. Ulama yang menentang keras ajaran tersebut adalah Nuruddin al-Raniri yang sempat berada di Aceh tahun-tahun 1637 sampai tahun 1644. Faizal Adi Surya. Jadi di sini sangat jelas apakah Habib Utsman bin Yahya adalah seorang pahlawan bangsa atau antek penjajah, silahkan nilai sendiri oleh para netizen. Terima kasih atas perhatiannya, salam sejahtera dari kami Santri Klik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.